Jadi kalau ucapan Idul Fitri yang orisinal dari Rasulullah itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya kita bertemu bersalaman dan hatinya terbuka, saling memaafkan agar supaya semua kehendak baik kita oleh Allah dikabulkan pada Anda maupun pada saya atau kami. Itu yang pertama. Nomor dua, nahnu na'udzu minal aidin wal faizin, itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah setelah melakukan atau setelah mengalami perang Badar yang luar biasa dahsyat, di mana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga bukan benar-benar prajurit tapi seanak-anaknya wong lanang. Oleh Allah diberi kemenangan melawan sekitar 1.100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain. Pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya. Nah, klausul bukan apa ya, tahap kemenangan dicapai itu menurut saya merupakan contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama. Jadi kalau melihat pasukannya, maintenance perangnya, ketangguhan sebagai prajurit, itu pasukan Islam pasti kalah. Itu pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian, tidak dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya, maka ada kans untuk tidak kalah. Maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya. Kepada Allah, Rasulullah mengatakan innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kepada pasukannya dia mengucapkan itu. Dia bilang sama pasukannya yang janjane wis ora pantes lah jadi prajurit ki, wis jalan kaki tanpa alas 313 km, 250-an kilometer dari Madinah ke daerah Badar itu dalam keadaan loyo, tidak secengkap senjatanya. Rasulullah memberi optimisme bahwa kalian insya Allah kita semua akan ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, dan akan diberi rizki oleh Allah. Innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, rizki, dan pertolongan dengan syarat niat kalian adalah bidu'afaikum, yaitu hatinya membela orang-orang yang lemah. Jadi ternyata ada rumus di hadapan Allah bahwa kalau niat kita itu adalah membela orang-orang yang du'afa, membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah akan nyulap keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan. Gitu. Kemudian itu ngomongnya kepada prajurit, janjane ngapusi kuwi cara militer. Mudar warep menang musuh Abu Jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya. Tapi Rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memfetakompli Allah. Nek panjang Gusti Allah sayang karo aku ya ojo ora dikabulke, kira-kira ngono. Jadi jenengan juga gitu. Kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan, mau beli mobil baru, motor baru, atau mau apa segala macam, janjikan saja kepada istri. Terus nanti bilang sama Allah, kula pun kadung janji nek mboten ken malah bubrah rumah tangga kula. Nek ajeng nek jenengan niku sae kalih kula, Rahman Rahim kalih kula nggih nyuwun sewu pun kabulaken. Nek mboten berarti sing ngrusak rumah tangga kula niki jenengan. Itu kira-kira moralnya, logikanya seperti itu. Jadi Rasulullah memfetakompli innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, pertolongan, dan rizki juga. Ya,
asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah yang tinggal di kampung kita, yang kita tinggalkan untuk perang. Kemudian kepada Allah dia ngaku, Rasulullah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti, niki nek soal perang mesti kalah. Prajurit mboten alah rasa dialap lah. Senjatane nggih mboten lengkap. Sing kula andalkan nek kula milih medan perangnya. Jadi Rasulullah milih di lembah Badar, sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit, ada lembah, dan saya pernah ke lembah Badar itu. Nah, kemudian kepada Allah Rasulullah mengatakan, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sing penting jenengan ampun duka teng kula, jenengan ampun nesu teng kula. Nek jenengan ora nesu teng kula, wis modaro arep kalah monggo, arep modar monggo, ora masalah. Ya, ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya. Jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional, hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah. Aslinya kita itu kalah, tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah. Nah, alasannya tidak militeristik, tidak rasional. Alasannya adalah kasih sayang. Asal sampean sama Allah itu pasrah bener, ikhlas untuk dikasih takdir kayak apapun, malah Allah malah tidak mentakdirkan. Klausul yang terbesar adalah Idul Adha. Sebenarnya aslinya kan Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Coba piye nih ana Gusti Allah ngongkon hambane mbeleh anake, coba niku lah kurang ajar niku. Asline nggih. Nggih mboten Bu. Bagaimana coba? Kita Tuhan misalnya, terus kita bikin manusia, terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya. Itu kan kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila kan itu kejam. Saya apa jenenge PMP? Sekitar PMP yang mau jenenge ganti-ganti ra masalah. Indonesia ini kahanane ora ganti, sing ganti jenenge kan gitu. Sekarang PSK, dulu WTS, sebelumnya Londe, sebelumnya Begengge, sebelumnya semuanya lah. Janjane padha wae. Jane ya maling disebut koruptor dan rada terhormat sithik, janjane ya asu maling kan gitu kan. Itu ya yang saya uni. Oke, saya teruskan supaya saya tidak berkepanjangan. Saya teruskan. Ternyata ada klausul untuk mendapatkan ridho Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat, yang jalannya bukan transaksinya, bukan transaksi rasional, bukan transaksi militer, bukan transaksi teknis, birokratis atau apapun, tapi transaksi cinta. Rasulullah mengatakan ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoknya anggar jenengan mboten nesu teng kula mati mboten napa-napa. Ikhlas kula kalah, Islam modar sandunya ora ana Islam, kula mboten masalah. Sing penting jenengan ampun nesu teng kula. Itu kan satu dialog yang sangat private, yang sangat individual, sangat personal antara Rasulullah dengan Allah. Itu asal usulnya seperti itu. Oke, saya teruskan. Karena menang di perang Badar itulah kemudian pulang menjelang hari raya Rasulullah mengatakan nahnu na'udu minal aidin wal faizin. Nah, terus kita pakai sekarang, nahnu na'udu, kami kembali sebagai orang yang kita sekarang menjadi orang yang kembali dan beruntung. Itu maksudnya perang Badar. Nah, sekarang kita harus temukan perang Badar kita. Yang disebut perang Badar adalah Rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil dan sekarang kita memasuki perang yang sangat besar, jihad al-akbar, yaitu perang melawan nafsu kita masing-masing, perang melawan ketidakterbatasan kehendak kita masing-masing. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan ajaran utama dari puasa. Jadi nanti pada poin berikutnya saya ingin mengatakan sampai dikasih puasa Ramadan, dikasih Idul Fitri, itu sebenarnya hanya supaya Anda tidak celaka. Janjane kene arep lulus ora ono sing lulus kejaba nabi sing pancen
takdir kita. Nek jenengan ra lulus, aku ra lulus, Mukhtar ra lulus. Ora lulus, apa wae ra lulus. Cuman Allah itu tahu bahwa kita tidak lulus karena Dia menciptakan kita itu memang lemah. Jadi akhirnya kita itu diluluskan dengan mudah, dikasih kolusi, dikasih sing janjane poso kuwi Ramadan kuwi lak sepanjang tahun dong. Karena hakikat puasa adalah Anda ngerti batas, Anda ngerti dosis kesehatan. Kapan mangan, kapan orang mangan, mangan sepiro, mangan opo, ya sapi turute. Itu aja kita kan tidak mampu sekarang. Kita kan hidup kuliner, tidak hidup higienis. Hidup kita itu pengen mangan opo, duduk apike mangan opo. Pengen mangan sepiro, duduk apike mangan sepiro. Hidup kita kan kuliner. Kita badokan ora lulus kok. Aja meneh kok teologi, budaya, intelektual, akademis. Gusti Allah iki janjane iki memurai kita. Nek diurus-urus tenan ora iso. Idul Fitri halal bihalal ora iso. Halal piye? Wong ming ketemu sak ketemune wong to. Ya ming ketemu paling ming wong 0,0 berapa persen to satu kali hari raya. Jadi orang yang ora lulus aslinya mlebu neraka. Tapi Allah sangat murah. Allah ngalah wis ora apa-apa. Sing penting kudune kowe poso ki terus, ora menggon ora mangan. Nek ning ora mangan, ora ngombe sedina ki rasa menungso, kewan ya iso. Itu bukan prestasi puasa Ramadan, itu mengilekke bahwa Anda itu butuh membatasi diri, butuh mengendalikan diri. Hidup itu melampiaskan atau mengendalikan. Dan manusia diberi akal, yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan. Kalau hewan tidak perlu mengendalikan diri, karena dia diremote oleh para malaikat atas izin Allah. Jadi malaikat, binatang, alam tidak ada yang berdosa. Yang berdosa manusia, karena sudah dikasih remote kontrol sendiri dengan akal sehatnya, sekolahnya, kuliahnya. Tapi dia tidak meremote apa yang harus diremote, bahkan melampiaskan apa yang seharusnya dikendalikan, dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan. Itu sebabnya ada matriks, ada wajib, ada sunat, ada halal, ada makro, dan ada itu untuk menentukan regulasi mana yang harus dibatasi, mana yang boleh dilampiaskan. Jadi manusia tidak lolos sebenarnya. Aslinya iki ya, poso itu ya sepanjang hidup aslinya. Ning Gusti Allah yang gawe manusia iki lemah. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf atau lupa. Harus angger lali wis beres, ora masalah mau lali kok. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita dikasih puasa, dikasih lebaran, dikasih Idul Fitri ini karena Allah itu tidak akan menguji Anda benar-benar wis ora apa-apa, salah-salah sithik ora apa-apa. Jajal sing sembayangi lengkap sedina ping 5 angkat tangan. Aku ora. Aku ya sok jamak-jamak ra karuan kae, pemeneri yo ngene iki. Artinya saya sendiri tidak lulus. Sing lulus ya Kanjeng Nabi. Karena nabi-nabi liyane, Nabi Musa ora lulus kok. Ning ngarepe Nabi Khidir. Ujian ping 3 ora lulus terus ditinggal. Akhirnya DO Nabi Musa iki. Nabi Musa DO dadi jenengan nek salah disalahke wong gari ngomong kowe rasa nurut aku piye-piye. Oh Nabi Musa ora lulus kok kowe njaluk aku lulus. Kuwi beres itu. Jadi Bapak sekalian, mari kita hayati Idul Fitri ini sebagai kemurahan Allah. Jadi kita itu tidak mampu Idul Fitri aslinya, tidak mampu lah. Idul Fitri itu kan kembali seperti bayi, kembali fitrah, fitrah. Idul Fitri, maka disebut hari raya Idul Fitri. Itu sudah pencapaian. Kalau Idul Adha perjuangan, Adha adalah kesanggupan kita untuk memindah milik kita menjadi bukan milik kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Jadi Idul Adha itu peristiwa yang lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sudah tercapai semuanya. Tapi kan ya tidak mungkin kita Idul Fitri paling sekeluarga. Apalagi sekarang kalau kita ngomong globalisasi, kita sudah tidak bisa kok mengidentifikasi ini dosa apa tidak, ya angel. Salah ora, salahku sepiro, itu ya. Kalau globalisasi itu gini mas, sampean beli aqua,
Aqua itu perusahaan siapa? Dulu bagaimana caranya dia dapat izin untuk mengeruk air, menguras air dan mendapatkan legalitas untuk berjualan aqua misalnya? Itu perusahaan dari bukan Indonesia misalnya. Jadi nek kue tuku aqua, kue melu dosa ora? Ora iso, kue iki saiki ki ora iso kapan dosa kapan ora wis ora iso. Dan Allah murah hati wis ora apa-apa, wis ora ngerti rampok jan kue ya bodoh gitu kan. Jan kue tak ciptakan bodoh, wa ma utitumul ilma illa qalila. Aku iki ilmu kue iki mung sak cipratan, sithik banget. Sing penting kue iki tawaduk karo aku, iso ngapura dulur-dulurmu, terus karo aku aja ngeyel-ngeyel banget. Ya bukan sembahyang karo apa meneh aja terlalu sering gitu loh. Aslinya kita itu sangat dimurahi Allah gitu loh. Maka kita dikasih Idul Fitri, kuwi janjane memang basa-basi. Idul Fitri teman ya ora iso. Ora iso. Bagaimana mungkin? Ini global kok. Interrelasi antar segala hal itu sudah tidak bisa kita deteksi lagi. Anda beli jilbab di sebuah toko, Anda tidak tahu asal-usulnya modal toko itu bagaimana dulu. Nah umpamanya subhat, jenengan melora. Jadi kan kita itu sudah tidak bisa merumuskan mana dosa mana pahala. Maka cara Allah untuk membereskan semua itu adalah kasih sayang. Wis tak ngapura kabeh ngono wae. Sing penting kowe apik karo wong, aja mateni, aja nyolong, aja menghina wong, aja mateni wong. Telu kuwi. Aja nyolong, jangan mengambil hak orang lain. Nomor 2, jangan menghina martabat hamba-hambaku. Nomor 3, jangan membunuh nyawa mereka. Asal 3 itu kita tidak lakukan, insya Allah Anda semua minal aidin wal faizin, oleh Allah akan diridhoi. Halal bihalal itu adalah aplikasi horizontal dari ridho biridho. Kalau ridho biridho itu Allah ridho, kita ridho. Terus kita terjemahkan kalau sesama manusia kita kok nek ridho biridho kok keduren, wis halal bihalal wae. Sing penting kene wis orang ganjel satu sama lain. Itu pun kita masih separuh, kita hanya minta maaf. Kita tidak pernah ada ucapan memberi maaf. Orang-orang yes, maka yang nomor 1 adalah alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan saiso-isone. Janjane kok ming posone kewan to kuwi. Ning ora mangan ora ngombe iki angele apa? Abote apa? Ming orang mangan orang ngombe saka subuh nang magrib iki abote iki apa? Itu belum pekerjaan manusia aslinya, tapi oleh Allah tidak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita. Terus kita beramai-ramai Idul Fitri. Janjane ya ora Idul Fitri tenanan opo edan ora. Ora wong atine sing ganjel terus. Nah ya ora apa-apa menungso isane mung semono kuwi. Ora apa-apa, Allah Maha memaklumi. Oleh karena itu kita dikasih halal bihalal. Oke. Teknisnya gini, halal bihalal itu lahirnya dari Jombang. Itu Bung Karno silaturahmi dengan Mbah, jadi temennya anaknya bapaknya Gus Dur itu Mbah Hasim punya temen di Denanya itu Yai Wahbasbullah. Jadi Yai Wahbasbullah sama Yai Wahid Hasim itu yang ngobrol-ngobrol sama Bung Karno, terus muncul kata halal bihalal. Itu lahirnya di Indonesia, di Jombang. Itu kalau minal aidin wal faizin dari perang Badar. Kalau taqabbalallahu minna minkum juga dari Rasulullah. Terus apa meneh? Yang hari raya ini. Lebaran, itu ada lebaran, lubran, laburan, apa Pak Rektor? Ada 4. Mulane kupat kuwi laku papat. Wi ora apa-apa iki jeneng nek jadi agama kuwi niye. Gitu ya, budaya itu tandurane. Nah, ini ditandur di suatu tanah berbeda hasilnya dengan di tanah yang lain, tingkat kesuburannya dan lain sebagainya, usianya dan seterusnya, kan gitu. Jadi Lebaran itu berarti kita sudah menyelesaikan tugas berat yang namanya puasa, yang budget makanannya lebih tinggi daripada di luar bulan puasa. Soalnya lu kemangan pas poso kan bangane ora poso. Kuwi ya Gusti Allah guyu kemakalan menan kuwi.
Lah kita kon poso malah entek duit semono kae kuwi wajan, kuwi ana sing sanmor. Ana sing ning dalan-dalan dodol kok budgete luwih dhuwur iki poso iki 3 kali lipat. Kalau diteliti kuwi Gusti Allah nganti akhirnya gawe menungso boleh dan kabeh itu kan. Ayo poso kok malah budgetnya meningkat iki lebaran. Lebaran artinya kita bermurah hati. Jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita tidak ngitung duit demi keluarga. Lebaran terus mulai laburan terus kita ngecat putih Idul Fitri kita cat meneh corang kita hapus kita kabur lagi sijine meneh lebaran luberan laburan sijine apa rek luberan labur lebar siji meneh lebur halal bihalal itu juga ide yang bahwa kita ini dimulai Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri ini intinya begitu. Aslinya kalau kita Idul Fitri benar kan tidak mampu mas, tidak mampu. Apakah anda pernah minta maaf, misalnya mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan anda nyebut kesalahan anda? Pernah tahu? Orang cetok atau salahnya apa? Saya kira ana wong edan entuk kartu mohon maaf lahir batin terus diparani kowe karo wonge kowe maksudnya minta maaf apa iki utangmu oleh mengonek-ngonek aku biyen apa sing ndi lho kalau kita mohon ampun kepada Allah kan harus jelas kasusnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik Astaghfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu cetok masalahnya. Tapi kalau kita bikin kartu mohon maaf lahir batin nggo napa iki? Lah cetok lagi. Tapi intinya adalah mari kita bersyukur bahwa kita ketemu seperti ini dengan keistimewaan satu. Ini karena Allah murah hati, karena tahu kita tidak akan lulus. Jadi nggak akan lulus. Apa nih lulus biye? Kita ke pasar sekali, kita tidak tahu melakukan kesalahan apa. Ya. Struktur sosial juga tidak memungkinkan kita untuk bisa minta maaf satu sama lain. Apalagi sekarang adalah era globalisasi, berarti ada interrelasi konteks dan pelaku-pelakunya yang tidak tercover lagi secara ilmu satu. Jadi ini adalah kemurahan Allah. Sing penting awake dhewe nglakoni poso, bukan sidik biasa, ya toh. Terus riyayane tenanan, sejauh yang kita jangkau aja. Isone sedulur-sedulur ya iso karo kanca-kanca sak kantor wis cukup ora apa-apa bismillah. Mudah-mudahan itu sudah merupakan tanda bahwa kita serius kepada tawaran Allah dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Karena kita sudah mau melakukan basa-basi. Ibaratnya mlebu kantor sing penting tanda tangan bar kuwi lungguh ora apa-apa, wis penting lungguh wae. Sing penting ketok ning kantor kok kepala kantor liwat seneng atine wis kuwi tok cukup.